Action. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi seperti jadwal supervisi hari ini Ibu, saya datang untuk melaksanakan tugas itu, dan untuk artinya saya hadir nanti untuk bisa mengamati Ibu di dalam proses coaching sesuai jadwal yang sudah dibuat. Jadi Ibu, mungkin ada 3 hal yang harus saya sampaikan sebelum proses coaching yang nanti Ibu lakukan. Kira-kira Ibu bisa ini. Kalau nanti ada yang kurang dipahami mungkin bisa disampaikan. Jadi yang pertama, nanti saya akan menanyakan tentang kompetensi apa yang Ibu hendak kembangkan di dalam proses coaching ini. Jadi ada 3 Bu mengenai kompetensi yang akan dikembangkan ini. Saya akan kembali. Yang pertama itu tentang present atau kehadiran Ibu seutuhnya di dalam proses coaching. Kemudian yang kedua, Ibu mendengarkan secara aktif pada proses coaching itu. Kemudian yang ketiga, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kira-kira menurut Ibu, dari ketiga hal ini mana yang Ibu akan jadi poin utama dalam proses coaching? Dari ketiga ini yang menjadi spesifik dalam coachingnya yaitu saya ambil mendengarkan aktif Bu ya, poin kedua. Jadi Ibu sudah paham dengan yang untuk mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Terus Ibu dari Ibu memilih mendengarkan aktif, bagian mana yang akan diamati? Kira-kira dari mendengarkan aktif ini saya lebih fokus Pak, karena lebih fokus pada keluh kesah dari coaching ini. Karena dari mendengarkan aktif di situ sudah ada berarti ada presence-nya. Nah dari presence-nya itu dan mendengarkan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh jadi Bu, artinya yang jadi fokusnya dari 3 tadi satu, tetapi yang lain misalnya presentnya kemudian pertanyaan berbobot itu sebenarnya saling berkaitan ya, tapi yang menjadi poin utamanya mendengarkan aktif. Nah ini buat mudah-mudahan proses coachingnya ini bisa berjalan. Amin. Nah, sehingga Bu, bagaimana menurut Ibu atau menurut penilaian Ibu terhadap hasil coaching atau observasi hari ini? Ketika kita melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, insya Allah proses coachingnya itu berjalan dengan aman sehingga kita bisa menggali potensi dari coach itu sendiri untuk menemukan permasalahannya. Begitu Bu ya, jadi luar biasa. Jadi saya sebelum nanti sebentar saya akan mengamati proses Ibu melakukan coaching, saya simpulkan dulu untuk diskusi awal kita ini. Jadi yang pertama, kompetensi yang Ibu akan sampaikan itu adalah atau yang Ibu kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Nah kemudian dari mendengarkan aktif itu lebih pada fokus atau keluh kesah dari coachingnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk present dan pertanyaan berbobot itu akan mengikut menyesuaikan ya. Artinya dia akan muncul dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, bahwa penilaian untuk observasi kegiatan coachingnya itu adalah menggunakan alur kita yang sehingga nanti menggali potensi dari coaching. Kira-kira begitu Bu ya? Mohon kalau mungkin kurang. Seperti itu mungkin tujuannya. Jadi kira-kira begitu Bu ya, nanti insya Allah akan kita tindak lanjut sebentar, dan setelah sebentar para proses supervisinya, saya akan mencatat hal-hal penting yang mungkin nanti akan kita diskusikan kembali setelah coaching. Kira-kira begitu Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi Pak sudah WA ke saya, katanya ada yang mau diceritakan. Iya betul Bu. Jadi apa permasalahannya Pak? Saya ini Bu, setiap mengajar saya selalu mendapati siswa yang memang tidak aktif dalam pembelajaran. Oh, jadi saat mengajar itu ada siswa yang tidak aktif. Iya, Mungkin betul. melanggar keyakinan kelas Bapak ya? Yang Bapak Kira-kira sudah sebutkan. begitu. Iya. Oh iya. Kira-kira
tujuan dari percakapan kita kali ini seperti apa? Iya Bu, saya berharap dengan percakapan ini nantinya ada semacam solusi bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan siswa di kelas pada saat saya mengajar. Jadi saya mungkin bisa memberikan gambaran atau bagaimana kira-kira Bapak bisa memecahkan permasalahan dari permasalahan dari Bapak itu sendiri. Iya betul. Bisa Bapak ceritakan kira-kira bentuk pelanggaran apa yang bisa dilanggar dalam keyakinan kelas seperti itu? Iya Bu. Hampir di setiap pertemuan pasti ada yang tidak aktif Bu. Misalnya minggu ini ada yang tidak hadir, bolos, bahkan dalam pembelajaran ada yang cuma bermain. Anak SMK Bu biasa bermain game atau tidak memperhatikan saya saat saya membawakan materi atau menjelaskan materi, pada saat praktikum tidak maksimal. Jadi banyak sekali macam-macam pelanggaran ataupun hal-hal yang membuat pembelajaran saya tidak maksimal Bu. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Jadi saya garis bawahi banyak siswa yang melanggar keyakinan kelas sehingga pembelajaran tidak maksimal. Iya betul sekali. Nah, kira-kira Bapak sudah menelusuri apa penyebab dari anak yang melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, betul Bu. Saya sudah serius kalau melihat dari kacamata saya. Contoh misalnya yang kebanyakan main game. Jadi saya mengidentifikasi bahwa mereka di rumah itu waktu bermainnya itu kurang Bu. Ataukah misalnya siswa yang tidak hadir di sekolah, ketika saya coba cari tahu ternyata malamnya mereka begadang sehingga pagi mereka lambat bangun. Setelah mereka lambat bangun, mereka sudah mungkin takut datang ke sekolah ataupun malas. Termasuk misalnya siswa-siswa yang memang cenderung dalam diri mereka belum ada motivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin itu beberapa contoh yang bisa saya identifikasi. Jadi kondisi ideal yang seperti apa yang Bapak harapkan? Itu yang menjadi harapan saya ke depannya Bu. Bagaimana siswa-siswa ini bisa aktif, pembelajaran yang saya laksanakan bisa maksimal, sehingga saya yakin ketika pembelajaran sudah maksimal, hasilnya pun anak-anak bisa akan mendapatkan pembelajaran yang memang berguna bagi mereka Bu. Jadi Bapak mengharapkan kondisi idealnya itu siswa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Iya betul Bu. Mungkin ada strategi-strategi yang Bapak akan berubah di situ ya? Iya banyak Bu. Maksudnya saya membayangkan ada beberapa gagasan yang saya coba ambil Bu. Misalnya saya berkoordinasi dengan guru piket terkait bagaimana memberikan konseling kepada siswa-siswa yang bermasalah. Kemudian berkoordinasi dengan kepala wali kelas. Wali kelas saya kira perannya sangat penting dalam membantu saya mengatasi permasalahan saya. Yang terakhir mungkin kepala sekolah selaku penentu kebijakan di sekolah, paling tidak ada penerapan disiplin dari sekolah yang memang bisa membuat anak-anak ini mengurangi, paling tidak jangan menghilangkan atau cukup mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi begitu ya Pak. Jadi ketika di rating permasalahan Bapak ini kira-kira berada di level berapa ketika Bapak melakukan perubahan ini? Kalau sekarang Bu, saya melihatnya saya berada di posisi kelima, berharapnya sampai 10 Bu. Tapi ketika 10 tidak maksimal Bu, mungkin
saya berharap ketika gagasan ini sudah terrealisasi paling tidak 8 atau 9 gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Bapak ketika Bapak melakukan perubahan ini? Iya, penerapan disiplin itu memang tidak bisa saya sendiri. Memang semua stakeholder di sekolah, guru BK, wali kelas, rekan sejawat, pokoknya semua yang ada di sekolah, warga sekolah itu harusnya mampu ambil peran dalam penerapan disiplin. Sekiranya ketika semua sudah ambil peran, saya yakin bahwa anak-anak bisa didisiplinkan. Jadi semua bisa berperan dalam melaksanakan kedisiplinan yang Bapak ini rencanakan. Iya, betul. Jadi Pak, rencananya ini mulai kapan Bapak terapkan? Saya alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan guru BK, termasuk memberikan data-data siswa-siswa yang ketika pembelajaran tidak aktif. Saya sudah berkonsultasi juga dengan wali kelas, tinggal nanti bagaimana kami bisa menghadap ke kepala sekolah. Nah, mungkin minggu depan Bu, kami akan menghadap menyampaikan permasalahan ini, mudah-mudahan nanti bisa mendapat solusi yang lebih baik dari kepala sekolah. Jadi minggu depan ya Pak? Iya. Secepatnya ya. Ya. Jadi ketika Bapak menerapkan hal ini, insya Allah semua sudah maksimal pembelajarannya Pak. Ya, insya Allah harapannya seperti itu. Ya. Jadi Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika kita melakukan percakapan hari ini? Sangat senang Bu, saya bisa berbagi pengalaman, saya berbagi cerita dengan Ibu, bisa berdiskusi. Paling tidak beban yang ada di kepala saya bisa saya tuangkan dalam bentuk diskusi ini dengan Ibu, dan alhamdulillah menghasilkan beberapa solusi yang menurut saya kedepannya akan saya coba realisasikan. Baik Pak, sangat luar biasa Pak manfaatnya Pak. Iya. Mungkin dari saya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan terkait dengan rencana yang Bapak ingin terapkan. Iya Bu, insya Allah. Ya, terima kasih Bu. Saya akhiri Pak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, ganti peran lagi. Ya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Masih semangat ya Pak? Semangat. Tadi ada Ya. supervisi. Saya juga sudah melakukan pengamatan dengan Ibu sesuai permintaan. Sudah kita bisa di belakang kelas itu mengamati di ruangan guru itu. Saya sudah lihat Ibu prosesnya. Ini luar biasa ini. Tapi masih ada saya ini semangat itu. Semangat. Insya Allah Pak, semangat. Nah iya Ibu. Jadi mungkin bisa diingatkan kembali ke saya, kalau saya keliru Ibu, di pra supervisi tadi saya kan tanya 3 kompetensi. Kalau tidak salah Ibu memilih itu ya, kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Betul Ibu ya? Iya, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Nah, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan untuk Ibu. Jadi berdasarkan pelaksanaan tadi, bagaimana menurut Ibu atas pelaksanaan coaching tadi? Menurut saya, alhamdulillah setelah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur kita, Iya. saya juga bisa menggali potensi dari coaching itu sendiri, sehingga ia sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi menurut Ibu bagus tadi sebenarnya. Jadi Ibu dari pengantar kemudian ternyata muncul pembahasan diri Iya. Ada tidak alasan yang secara khusus Ibu bisa menilai demikian? Kenapa bahwa apa yang dilakukan tadi bisa tercapai? Ada Pak, karena
sesuai apa yang telah saya laksanakan. Itu proses coachingnya sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian saya juga bisa menggunakan prinsip coaching itu sendiri, yaitu memaksimalkan potensi. Kemudian juga ada proses kreatif, dan kemudian juga di samping itu ada 3 kompetensi inti yang lebih spesifik dari saya, yaitu mendengarkan aktif. Ya, betul Ibu, mendengarkan aktif. Jadi setelah saya amati tadi Ibu, luar biasanya. Saya harus sampaikan kalau boleh Ibu ya. Iya. Boleh saya menyampaikan Iya, apa yang boleh sekali Pak. saya. Jadi ternyata saya juga baru melihat secara langsung yang Ibu menjalankan peran mendengarkan aktif itu begitu. Jadi kalau mau dilihat tadi, Ibu hanya sekali-sekali bertanya, menyampaikan, kemudian guru yang coachingnya itu lebih banyak menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Jadi sangat luar biasa Bu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu sebenarnya atas hasilnya tadi? Pendapat saya tentang coachingnya tadi itu, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, karena saya di situ menjalankan coaching itu sesuai dengan alur kita. Iya. Jadi kedepannya insya Allah alur kitanya lebih dipahami secara maksimal supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar lagi. Iya Bu. Jadi paling tidak nanti akan ada rencana-rencana Iya, ya. ada rencana. Kira-kira bisa disampaikan ke saya Bu, rencana yang paling dekat yang akan dilakukan terkait dengan hasil coaching tadi? Rencana yang saya akan lakukan terkait dengan coaching ini, mungkin saya akan menerapkan coachingnya ke depan dengan lebih baik lagi Pak, sehingga terjadi percakapan dengan maksimal antara coach dan coach itu sendiri, sehingga coach bisa menemukan solusinya. Nah, dalam artian Ibu bisa saja berarti bukan hanya misalnya hanya permasalahan misalnya tadi siswa yang jarang masuk, bisa Iya. juga mungkin ada permasalahan-permasalahan Permasalahan yang pribadi bukan hanya lah. guru 1-2 orang, bisa semua guru ya. Nah, jadi AC-nya untuk masalah keberadaan di sebagai coaching dalam proses coaching atau sebagai coach, menurut Ibu siapa saja yang bisa mendukung Ibu punya coaching ini? Misalnya kalau ada coaching nanti, coaching berikutnya, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan di situ? Menurut saya yang terlibat itu ada kepala sekolah, Ya, kepala sekolah ya. ada rekan-rekan sejawat. Mungkin saya bisa berbagi ide, saling tukar informasi. Kemudian juga tadi kan ada permasalahan saya yang dapat saya ungkapkan, mungkin itu melibatkan orang tua. Betul Bu. Saya tanya sedikit tentang keterlibatan orang tua kalau begitu. Kalau coaching, menurut Ibu dalam proses coaching, dia kan guru. Iya. Bisa tidak kalau kemungkinannya orang tua itu kita masuk libatkan dalam proses coaching itu? Jadi Ibu sebagai coachnya, kemudian mungkin orang tua permasalahan pembelajaran anaknya sebagai coachnya ya. Kira-kira bisa dilakukan Bisa itu? Pak, Ya? bisa Pak. Menurut Ibu kalau misalnya bisa dilakukan itu, sasaran untuk coachingnya apa? Kalau misalkan saya mengadakan coaching dengan orang tua, ya coach sebagai saya dan coach adalah orang tua atau demikian sebaliknya, itu sasaran utamanya yaitu mengharapkan anak permasalahan itu bisa terselesaikan dengan secepatnya. Misalkan ada anaknya, misalnya orang tua yang terlibat, yang saya libatkan, misalkan ada anak yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran, otomatis coachingnya ini bisa menemukan solusi permasalahan dari anak ini. Jadi bukan solusi dari guru ya, Ya, dari orang tua iya. begitu. Itu memang luar biasa Bu. Jadi artinya nanti bukan hanya guru yang Iya. bertanggung jawab,
ada pelipatan ya, Iya. orang tua terlibat langsung menemukan solusi sendiri terhadap anaknya, misalnya tadi Iya. ada kasus dia menangis atau bagaimana karena mungkin sering gitu ya. Iya. Nah, mungkin ibu ya ada selain tadi ibu hasil dari supervisi, tapi sebetulnya berdasarkan hasil supervisi saya bisa nanti kita akan catatkan ke dalam hasil supervisi ada 2 hal. Yang pertama bahwa ibu sebagai coach itu sudah memperlihatkan esensi atau peran sebagai pendengar terbaik sebetulnya, mendengarkan secara penuh. Mendengarkan aktif. Iya, mendengarkan aktif. Cuma masih ada sedikit saja. Mohon maaf ibu ya, Iya, kalau tidak boleh. apa-apa, Pak. Ada sedikit saja. Mungkin karena mohon maaf, mungkin juga karena ini dipengaruhi oleh karena yang coachingnya kan bapak, saudara dia mungkin biasanya agak Iya. ada kekakuan ya. Iya. Nah, sementara kalau mendengarkan aktif ini kan posisinya paling tidak harus ada poin. Mungkin pada saat itu mungkin lebih fleksibel supaya gayanya tidak menekan begitu, mungkin bisa Rileks ya, Pak. ya, lebih rileks supaya mungkin nanti yang coachingnya itu tidak ini ya, Iya, tidak iya. kaku Tidak gitu kaku, ya. ya. Kira-kira bisa begitu Iya, Bu ya, bisa, bisa Pak. begitu ya. Terima kasih atas Iya. sarannya ini, Pak. Oke, jadi karena sudah mau menjelang ini ya, sudah mau akhir pertanyaan, jadi pertanyaan terakhir Ibu. Dengan pelaksanaan supervisi hari ini, menurut Ibu apa manfaatnya bagi Ibu, mungkin bagi sekolah atau mungkin bagi teman-teman dulu, terutama di sekolah ini? Dalam pelaksanaan supervisi hari ini, Ya. itu menurut saya bisa menemukan solusinya, bisa menggali potensi dari coaching itu agar bisa menemukan solusinya. Kemudian dari rekan-rekan sejawat juga itu mereka kedepannya agar lebih memaksimalkan lagi pembelajaran, melihat dari permasalahan saya ini. Ya, ya, ya. Seperti itu, Pak. Nah, jadi luar biasa Ibu. Jadi sebelum ini saya bisa simpulkan ya hasil supervisi kita hari ini bahwa Ibu sudah tadi kompetensi mendengarkan sepenuhnya ya, Mendengarkan aktif. mendengarkan aktif itu terpenuhi. Kemudian Ibu melihat itu adalah hal yang positif. Kemudian saya tertarik dengan masalah tadi Ibu, coaching ini bisa dilaksanakan bukan hanya dengan guru, tetapi justru dengan orang tua ya, orang tua. Apalagi sebagai ya, guru SD itu luar biasa. Kemudian ada catatan positif tadi yang luar biasa. Ibu sudah itu ya, sekali lagi sudah mendengarkan secara aktif. Tapi ya tadi ada catatan sedikit saja, tapi mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi gitu. Iya, Pak. Bahwa jadi mungkin ya proses komunikasi ketika komunikasi interaksi itu mungkin tidak ya, jangan subjektif karena mungkin ini bapak Iya. apa itu ya. Tapi tetap pada koridornya ini kira-kira Iya, begitu Pak. Ibu ya, bisa ya. Jadi Oke. agak rileks ya, Ya, Pak. agak rileks Bu. Rileks. Kira-kira begitu. Iya, Nah, Pak. Nah, karena kalau misalnya mau supervisi ya, kalau ini mendengar paling tidak nanti ya yang mencerminkan kultur-kultur Iya. kita, budaya kita, kan begitu. Kira-kira begitu Ibu Iya, ya. Pak. Terima kasih alhamdulillah untuk supervisi saya sudah saya laksanakan. Nanti sekali lagi ini catatan saya akan tuangkan nanti di hasil catatan supervisi. Terima kasih Ibu ya. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.